Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang Sobat Mamipa. Ada peribahasa yang tentunya sudah sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. So, mari kita kenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sheila Safirati Fanaya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendiri nih. Tentunya ditemani oleh seorang narasumber yang hebat yang mau sharing-sharing bareng kalian semua nih, Sobat Mamipa. Nah, kepada Kak Alfian bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya, terima kasih atas waktunya Kak Sheila ya. Perkenalkan, nama saya Alfian Hasanumuna, sama dari Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, nah sudah kenal ya narasumber kita, yakni namanya Kak Alfian. Nah, untuk bicara seputar pendidikan, utamanya di bangku kuliah ini, apalagi saat kita menyebut kata mahasiswa, tentunya yang terlintas di pikiran kita adalah sekelompok orang-orang yang kerjanya adalah duduk di ruang kelas sembari menikmati materi-materi kuliah yang disajikan oleh dosen. Atau mungkin mahasiswa hanyalah sekelompok pemuda-pemudi pengangguran yang hanya sekedar menjadi beban keluarga. Nah, menurut Kak Alfian sendiri nih, kan kita di sini podcastnya mahasiswa bisa apa sih? Iya. Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa mahasiswa itu adalah orang-orang yang kerjanya adalah cuma duduk di ruang kelas dan cuma menjadi beban keluarga. Namun menurut Kak Alfian sendiri, apakah benar adanya hal tersebut? Ini berarti opini secara pribadi ya terkait dengan mahasiswa. Ya. Dari saya, mahasiswa memang ya seorang yang memang berkuliah itu pasti menjalankan kewajiban mencari ilmu, kemudian memperkuat relasi dan sebagainya. Tapi mahasiswa juga lebih luas loh daripada itu, karena mahasiswa itu kan dianggap mahasiswa, bukan hanya siswa yang dulunya kita di usia SMA maupun SMP. Mahasiswa ini mempunyai peran ataupun tanggung jawab yang lebih daripada yang dinamakan sebagai siswa. Salah satunya ada sebagai agent of change, agen perubahan yang nantinya akan dinanti di masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bermanfaat di masyarakat itu. Jadi ya tanggung jawab luas itu ketika menjadi mahasiswa, ya mau gimana caranya biar bisa bermanfaat ke masyarakat. Berarti mahasiswa itu sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Iya, yang diharapkan seperti itu ya. Kalau Alfian sendiri ini di kuliah ini tuh aktif di organisasi apa aja sih? Di perkuliahan ini sebenarnya nggak banyak sih, cuma mengikuti salah satu UKM aja. Ikuti UKM juga dulu pernah ikut di HMPS, program studi. Itu sih mungkin kalau di kampus nggak terlalu banyak sih. Kalau di kampus itu jabatannya apa di organisasi? Saat ini di ketua kegiatan mahasiswa, operasi mahasiswa yang Kudus sebagai ketua, dan dulu pernah di HMPS Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai dulunya di anak produksi lah, seperti itu. Oke, berarti sebagai ketua ya di Kopma. Ya. Sangat hebat Kak Alfian ini. Nah, sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi di kampus, nah apa sih yang menjadi motivasi Kak Alfian untuk mengikuti organisasi tersebut? Motivasi terbesar ikut organisasi kan nggak mulai dari perkuliahan ya. Saya ikut organisasi sudah sejak bangku SMA, memang ikut organisasi, dan motivasi terbesarnya ya memang sama seperti teman-teman yang lain berorganisasi. Kemungkinan besar niatnya adalah belajar, pasti belajar, memperkuat relasi, ya hubungannya sama menambah wawasan. Itu sih motivasi terbesarnya. Juga ya meningkatkan kapasitas diri lah, karena kan di organisasi banyak sekali skill-skill yang nanti bisa kita tingkatkan, bisa kita asah, yaitu nanti kembalinya impact-nya di diri kita masing-masing. Nah, karena Kak Alfian itu kan juga mengikuti organisasi di kampus, ada Kopma dan dulu juga MPS, KPI. Iya. Lalu bagaimana sih cara Kak Alfian ini untuk menjaga keseimbangan antara kuliah dengan organisasi serta
dengan kehidupan sosial lainnya yang di luar kuliah. Nah, terus apa aja juga kiat Kak Alfian untuk mengelola waktu itu dengan efektif sih? Normatif sih Kak, jadi ya kita sama-sama tahu bahwa organisasi dan akademik itu memang sesuatu yang berbeda, tapi gimana caranya bisa melebur menjadi satu kan itu. Pasti jawabannya kalau teman-teman aktivis lainnya ditanya, pasti jawabannya adalah manajemen waktu, unsur prioritas dan semuanya lah. Cuman ada motivasi satu tersendiri lah bagi saya, itu sebenarnya kita manajemen waktu sebaik manapun terasa bagi saya pribadi itu masih kurang, karena kalau tidak diimbangi dengan semangat yang lebih. Jadi poinnya adalah semangat yang lebih. Kita punya manajemen waktu yang sudah sedemikian rupa tapi nggak semangat, itu nggak akan mungkin bisa. Saya pribadi untuk menjalani akademik, kehidupan sosial maupun di organisasi kemahasiswaan, karena waktu itu 24 jam ya nggak bisa lebih ya, artinya masih harus mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu semangat dari saya pribadi yang saya tambah, entah itu ketika menjalani akademik maupun waktu luang tak gunakan sebagai ya apapun lah untuk mengerjakan tugas organisasi maupun tugas akademik seperti itu. Berarti untuk menjaga keseimbangan dan membagi waktu itu kita harus semangat ya. Semangat banget harus gitu, karena waktu nggak bisa ditambah ya. Tidak bisa diputar ulang. Terus dibalik Kak Alfian itu mengikuti organisasi, adakah tokoh inspiratif atau orang-orang yang berpengaruh dalam organisasi tersebut? Pasti ada. Siapa gitu ya? Ya, maksudnya apa sih pengaruh mereka terhadap Kak Alfian? Gitu. Kalau pengaruhnya itu banyak ya, karena pasti dari saya pribadi itu mempunyai yang sosok kayak role model gitu lah, tapi nggak role model banget sih. Sebagai tadi inspiratif itu untuk meniru apa yang telah dilakukan beliau, juga bagaimana pola untuk mengembangkan diri melalui organisasi itu kan pasti bisa saya tiru. Nah itu nggak spesifik 1-2 orang sih, banyak orang yang tak jadikan sebagai orang yang berpengaruh ke diri saya. Utamanya support system orang tua sih, utamanya itu. Karena itu orang yang sangat berpengaruh dalam proses di akademik maupun di organisasi. Berarti orang yang berpengaruh selama di kuliah dan organisasi itu adalah orang tua ya? Ya, orang tua salah satunya dan yang paling atas lah pasti. Terus selama kuliah dan selama organisasi ini, apa sih yang dipandang sebagai pencapaian paling membanggakan selama kuliah? Apa ya Kak? Sebenarnya belum ada sih, sampai di detik ini belum ada yang bisa saya banggakan. Kok masih sedih gini sih? Enggak sih, maksudnya belum ada pencapaian perbaikan. Biasanya ciri khasnya dengan indikator prestasi ya, nasional maupun internasional, terbitnya jurnal dan sebagainya. Kalau dari segi akademik seperti itu. Cuman ya tetap bersyukur, bagaimanapun di organisasi juga diamani sebagai ketua, itu juga suatu hal yang perlu saya dan kita syukuri ya, mendapatkan amanah organisasi untuk khidmat di organisasi, kampus maupun di lain-lain. Cuman memang spesifik untuk yang membanggakan secara benar-benar bangga orang tua, orang sekitar itu tak rasa kok belum ada sih Kak. Masih proses terus. Proses. Iya. Nah dalam organisasi dan kuliah itu tuh bagaimana sih cara mengatasi rasa takut akan kegagalan dan bagaimana Kak Alfian tetap termotivasi menjadi mahasiswa yang aktif ketika menghadapi hambatan dalam studi maupun organisasi? Hambatan ketika organisasi maupun ketika studi ya, lebih ke ketika organisasi sih. Hambatan itu pasti ada. Ketika studi kan mungkin deadline itu kan termasuk kan tantangan ya, lebih ke tantangan. Itu juga pasti akan selesai ketika sudah deadline, akan selesai. Cuman tugas organisasi kan biasanya berhubungannya dengan sosial, masyarakat dan sebagainya. Lebih ke ingat tujuan awal sih, lebih ke mengembalikan mindset diri ke tujuan awal saya untuk kuliah itu apa, tujuan saya awal untuk organisasi itu apa. Jadi ketika sudah ingat tujuan awal, apapun hambatan, apapun tantangan itu pasti dihelehkan, dalam tanda kutip ya, dihelehkan. Nanti juga akan selesai kok. Nanti juga ya ini sebagai bumbu aja, sebagai bumbu organisasi, sebagai bumbu ketika studi dan seterusnya. Pokoknya poinnya adalah tadi ingat tujuan awal. Pasti kan tujuan awal kuliah itu belajar, mendapatkan wawasan dan sebagainya. Ketika ada hambatan, ya udah kita ingat tujuan awal. Hambatan itu ketika ada peristiwa yang tidak enakan, jadikan sebagai pembelajaran, jadikan sebagai hal yang bagus untuk meningkatkan kualitas diri.
bolak-balik terus aja lah untuk kehidupan itu. Memang polanya seperti itu. Yang paling sering nih hambatannya di organisasi itu apa? Hambatan di organisasi lebih ke itu sih, sesuatu datangnya itu bebarengan. Sesuatu datangnya bebarengan itu misalnya tugas kuliah bareng dengan kerjaan bareng dengan organisasi. Satu event belum selesai, ada satu event lagi. Nah, itu lebih ke hambatan seperti itu sih, tantangan seperti itu. Untuk menghadapi itu tadi kembali ke awal, semangatnya ditambah ya, ditambah. Jadi teman-teman semua kita harus semangat ya. Kalau kita tidak bisa bagi waktu atau bingung bagaimana organisasi dengan kuliahnya, kita harus semangatnya mengerjakan ya. Iya. Semangatnya mengerjakan. Nah ini nih ada pertanyaan terakhir. Pesan untuk para mahasiswa yang mendengarkan podcast ini yang sedang berusaha mencapai prestasi akademik, itu bagaimana Kak? Prestasi akademik ya? Prestasi akademik dan akademik juga ya. Ini pesan juga untuk saya sih sebenarnya, karena masih sebagai mahasiswa juga, masih sebagai pelaku mahasiswa dan juga pelaku di organisasi. Lebih ke nikmatilah masa kuliah kalian sekarang, apalagi yang masih mahasiswa baru, temukan jati diri. Gimana caranya kuliah ini satu kali aja seumur hidup, kalau nggak lanjut S2 maksudnya. S2 pun kan beda ya organisasinya nanti, orientasinya juga beda. S1 ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Dari segi wawasannya silahkan menjadi orang yang mau untuk membaca, mencari tahu hal baru dan sebagainya. Untuk kapasitas diri juga ditingkatkan melalui organisasi bisa, melalui membaca buku self improvement juga bisa, melalui kenal orang yang di lingkungan baik juga bisa, terserah. Pokoknya manfaatkan perkuliahan ini selama berapa? 3,5 tahun ya Pak? 3,5 tahun itu dimanfaatkan karena nggak mungkin akan diulang kembali. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih yang paling terakhir. Mungkin Kak Alfian bisa berbagi cerita tentang pengalaman Kak Alfian bisa bertahan sampai saat ini dan bisa menjadi seseorang yang hebat sampai saat ini. Enggak lah, berlebihan kalau hebat, masih panjang perjalanannya ya. Cerita pengalaman yang gimana ya? Yang mengenakan, yang enggak mengenakan? Mungkin bisa dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya kalau cerita mengenakan itu lumayan banyak ya, karena kan dari segi akademik dan juga organisasi ketika bisa menjadi satu itu bisa saling menguntungkan ya. Misal katakanlah ikut organisasi misalnya HMPS ya, kan itu juga relasinya di dosen, pembinanya juga dosen, dekan, makanya seperti itu. Jadi bisa diingat dari para dosen-dosen yang ada di prodi tersebut. Jadi kan itu termasuk cerita yang mengenakan. Nanti ketika ada apapun, mau konsultasi dan sebagainya kan lebih enak, sudah pernah kenal, sudah pernah ketemu. Itu salah satu manfaat dari organisasi dan akademik bisa menjadi satu. Pengalaman mengenakan lagi, dapat pekerjaan dari organisasi misalnya, dapat relasinya, kemudian diajak kerja. Itu juga pengalaman saya juga permisalan aja lah. Kemudian yang nggak mengenakan juga banyak pastinya. Hambatan-hambatan organisasi tadi yang telah dikatakan, hambatan-hambatan yang basisnya adalah kegiatan bareng-bareng mana yang perlu diprioritaskan. Kemudian masih juga ada tugas-tugas yang ada di rumah, tugas-tugas kuliah ketika dengan organisasi. Juga pasti ada miss sendiri dari internal organisasi dan sebagainya. Itu kan termasuk pengalaman yang kurang mengenakan. Mungkin Mbak Sheila juga ada pengalaman di dunia. Iya ya. Tapi tidak pengalaman saya tidak sebanyak Kak Alfian ya. Nah, jadi untuk di organisasi itu pengalaman yang enak itu tadi ya, bisa mendapat relasi, terus juga pekerjaan. Nah, mungkin pembahasan episode kali ini sangat seru sekali ini, dan mungkin kita cukupkan di sini ya. Nah, untuk pemateri hebat kita, tak lupa Mas Alfian ini terima kasih sudah mau hadir dan berdiskusi tentang pengalamannya. Terima kasih banyak. Dan di sini sebelumnya saya Sheila Safira Sipanaya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih buat teman-teman yang masih stay menonton podcast ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.